Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nofri Rahmadani. Saya merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Arab Universitas Imam Bonjol Padang semester 6. Kali ini saya akan memaparkan kepada teman-teman sekalian tentang salah satu materi pembelajaran pada mata kuliah ilmu al-lughah nafsi, atau dalam istilah lain disebut dengan ilmu psikolinguistik. Di antaranya pembahasan yang akan saya paparkan pada kali ini adalah yang pertama mengenai pengertian psikolinguistik, kemudian ada tujuannya, dan yang ketiga ada ruang lingkupnya. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian psikolinguistik. Kalau kita melihat dari segi pengertian, psikolinguistik ini terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu berasal dari kata psikologi, kemudian yang kedua dari linguistik. Psikologi sendiri dapat kita artikan sebagaimana yang telah kita ketahui, psikologi ini berasal dari dua kata juga. Yang pertama psiko, kemudian logos. Kalau dalam bahasa Yunani-nya yaitu psike dan logos. Psike ini yang berarti jiwa atau ruh, sedangkan logos yaitu ilmu. Jadi kalau kita artikan, psikologi ini adalah ilmu tentang kejiwaan atau ilmu jiwa. Selanjutnya yaitu ilmu linguistik. Tadi telah kita bahas psikologi, kemudian ilmu linguistik. Linguistik sendiri dapat kita ketahui bersama yaitu ilmu bahasa. Kenapa disebut bahasa? Karena objek kajiannya tentang bahasa. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ilmu linguistik ini memiliki objek kajian. Kalau kita lihat, yang pertama kalau kita lihat dari segi objek kajiannya, ada yang namanya mikrolinguistik dan ada namanya makrolinguistik. Itu kalau kita tinjau dari segi objek kajiannya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari segi tujuannya, ada dua. Yang pertama linguistik teoritis, kemudian linguistik deskriptif. Kemudian yang ketiga, ada namanya linguistik deskriptif dan linguistik normatif. Kemudian yang keempat, kalau kita tinjau dari segi periode perkembangannya, ada yang namanya linguistik historis dan ada yang namanya sejarah linguistik. Kemudian yang kelima, ada namanya linguistik komparatif sinkronis dan linguistik diakronis. Itulah objek kajian daripada ilmu linguistik, ada 5. Itulah tadi pengertian ilmu psikologi dan linguistik secara etimologi. Sekarang kita artikan ilmu psikolinguistik ini secara luas. Sebagaimana yang kita artikan di awal tadi, psikolinguistik ini dua kata yang berbeda dan dua disiplin ilmu yang berbeda juga. Pertama ilmu psikologi dan ilmu linguistik. Ilmu psikologi di sini dia mengkaji proses atau perilaku berbahasa, sedangkan ilmu linguistik di sini dia mengkaji bagaimana struktur tatanan bahasa, baik dari segi morfologinya, fonologinya, sintaksis ataupun semantik. Pada mulanya, istilah yang digunakan pada psikolinguistik ini adalah berasal dari kata linguistik psikologi, yang artinya psikologi linguistik. Dan ada juga yang mengatakan psychology of language, artinya psikologi bahasa. Jadi ilmu psikolinguistik ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Dan juga dapat kita artikan psikolinguistik mengkaji bagaimana proses-proses psikologi berlangsung pada saat orang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya ketika berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa diperoleh pada saat berkomunikasi. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitunya tujuan daripada ilmu psikolinguistik ini. Adapun tujuan dari ilmu psikolinguistik ini adalah bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik agar menemukan cara yang tepat ataupun pengajaran yang efektif bagi peserta didik, sehingga kita dapat memahami bagaimana karakteristiknya, bagaimana cara mereka memahami pembelajaran itu suatu hal yang mudah bagi mereka untuk dicernanya. Jadi kita sebagai seorang guru, kita harus memahami ilmu psikolinguistik ini agar apa yang kita ajarkan, apa yang kita pahamkan kepada siswa tersebut dapat diterima dengan baik dan efektif. Jadi tujuannya sangatlah besar bagi kita sebagai seorang pendidik. Makanya daripada itu, sebagai seorang pendidik harus mampu dan harus bisa memahami ilmu psikolinguistik ini terlebih dahulu sebelum mengajarkan kepada pendidik. Karena dengan kita mengetahui
ilmu psikolinguistik ini, semua pembelajaran yang akan kita sampaikan dapat dipahami oleh siswa atau peserta didik dengan baik. Baik teman-teman, selanjutnya kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitunya ruang lingkup daripada ilmu psikolinguistik. Adapun beberapa ruang lingkup dari ilmu psikolinguistik ini adalah yang pertama, yaitu kemampuan atau kompetensi. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui kemampuan serta kompetensi peserta didik kita. Dengan mengetahui kapasitas kemampuan mereka, kita akan mampu mengajarkan apa yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan sampai kita mengajarkan di luar batas kemampuannya. Maka kita harus mampu untuk mengetahui dulu seberapa besar kemampuan dari peserta didik kita itu. Jadi dengan begitu kita akan mampu menerangkan, memaparkan pembelajaran tersebut dengan efektif. Kemudian yang kedua, yaitu namanya akuisisi atau pemerolehan bahasa. Dalam hal ini, ilmu psikolinguistik mengkaji bagaimana proses yang berlangsung dalam otak seorang anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Kemudian yang ketiga, yaitu performansi atau disebut juga dengan pola tingkah laku berbahasa. Nah, di sini sebagaimana yang dikatakan yaitu performansi atau bahasa dari performa. Nah, jadi di sini bagaimana kita sebagai seorang pendidik, kita harus mampu meningkatkan performa atau kemampuan mereka berbahasa. Nah, jadi di sini dalam ilmu linguistik ini kita mampu mengajarkan bagaimana performa mereka ini betul-betul bagus dalam berkomunikasi atau menggunakan struktur bahasa, baik dari segi pelafasannya ataupun dari segi pengucapan dan yang lain-lainnya. Jadi kita harus mampu untuk meningkatkan performa. Nah, yaitu performa yang maksud sini adalah dalam mereka dalam berkomunikasi ataupun melafazkan tutur kata yang bagus dan efektif. Kemudian yang keempat ada namanya asosiasi verbal atau disebut juga dengan pemerolehan makna. Jadi di sini pemerolehan makna yang dimaksud adalah bagaimana peserta didik ini kita mampu untuk memberikan ataupun mampu menyampaikan kepada mereka apa saja makna-makna yang belum mereka ketahui agar susunan ataupun padanan bahasa mereka ini lebih banyak. Jadi kita juga harus mampu untuk melafazkan atau mengulang-ulang kepada mereka dan menyampaikan makna-makna yang belum mereka ketahui agar pemerolehan makna mereka ini banyak. Jadi kita memang harus sebagai seorang guru harus mampu untuk mengetahui hal yang demikian. Kemudian yang kelima, proses bahasa pada orang yang abnormal. Nah, di sini sebagai seorang pendidik kita juga harus mampu untuk berkomunikasi ataupun menyampaikan pembelajaran kepada mereka yang abnormal atau di sini yang memiliki keterlainan ataupun adanya kekurangan yang mereka miliki, seperti adanya gangguan pendengaran ataupun yang sekiranya sulit untuk berkomunikasi. Nah, di sini kita harus mampu untuk mengkomunikasikan bahasa ataupun yang kita sampaikan ini sampai kepada mereka yang memiliki gangguan dan keterbatasan tersebut. Seperti halnya dia memiliki gangguan pada pendengaran, maka kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita juga mampu untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sekiranya mereka ini juga mampu untuk menerimanya, seperti pakai bahasa isyarat ataupun bahasa gerak tubuh dan yang sebagainya. Maka ini juga perlu untuk kita ketahui untuk mengajarkan kepada mereka yang memiliki keterbatasan tersebut. Kemudian yang keenam ada namanya persepsi ujaran dan kognisi. Kemudian yang ketujuh adalah pembelajaran bahasa. Nah, jadi untuk menunjang psikolinguistik kita ini lebih bagus, lebih efektif, maka memang kita ditekankan untuk selalu belajar tentang ilmu kebahasaan ini. Karena objek kajian kita bahasa, maka kita harus banyak belajar tentang bahasa, baik dari segi morfologinya, dari segi fonologinya, sintaksisnya, ataupun dari segi semantiknya. Karena ini akan menunjang dalam kegiatan pembelajaran. Itulah tadi penjelasan mengenai ruang lingkup daripada ilmu psikolinguistik ini. Setelah kita sampaikan ilmu ruang lingkup ilmu psikolinguistik ini,
Maka sudah tersampaikanlah semua yang kita paparkan pada kesempatan kali ini, mulai dari segi pengertian psikologistik, kemudian tujuan dari psikologistik dan ruang lingkup linguistik. Semoga apa yang kita sampaikan pada kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat kita amalkan dalam kegiatan kita sehari-hari, terutama kita sebagai calon pendidik. Maka ilmu psikolinguistik ini kita harus mempelajarinya dan wajib untuk mempelajarinya agar kita mampu dan benar-benar bisa untuk mengajarkan ilmu kita ini tersalurkan dengan baik dan efektif kepada peserta didik. Sebagai seorang guru harus mampu untuk itu. Percuma kalau kita sebagai seorang pendidik tapi kita tidak mampu memahami ilmu yang demikian, maka itu akan merugikan kita sebagai seorang pendidik. Nah, semua yang kita sampaikan tidak akan ditangkap dan dapat dikomunikasikan dengan baik kepada peserta didik. Itu akan menyulitkan kita sebagai seorang guru. Maka sebelum kita mengajarkan sesuatu, harus kita mampu untuk memahami ilmu psikolinguistik ini agar semua yang kita paparkan, apa yang kita ajarkan dapat diterima dengan baik dan efektif bagi peserta didik kita semuanya. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.